Selamat malam, ini adalah analisa singkat tentang Bitcoin. Sekarang itu 31 Januari, hampir jam 11 malam. Ya, ini dia ada trading Bitcoin chart ya. Kita main support resistance yang paling mudah dengan time frame 1 hari atau 1 day. Kita lihat ada area hijau, resisten hijau, ada support merah pertama, support merah kedua, support merah ketiga dan keempat. Ya, kita kasih nomor. Ini support merah pertama, terus kita kasih nomor lagi support merah kedua, kita lagi kasih ketiga. Oke ya, kita lihat sekarang Bitcoin itu pump segan, dump sepertinya nggak mampu. Kita lihat di sini juga stokastiknya, dia hampir kena area hard limit ya. Saya kasih hard limitnya itu di kisaran 95 kalau nggak salah. Jadi stokastiknya hampir overbought dan jarak dengan RSI-nya lumayan jauh. Ini jauh banget. Jadi kalaupun koreksi dari area overbought ke RSI-nya itu akan lumayan sakit atau lumayan keras. Tapi mudah-mudahan enggak sih. Tapi sayangnya RSI-nya itu masih di area 40 dan di area 34. Jadi yang beli Bitcoin itu masih rendah. Mungkin kalau yang beli Bitcoin tinggi kan dia akan naik nih. Dia akan naik. Di sini pun dia waktu mantul ke atas di tanggal 1 Oktober 2001 pun stokastiknya nggak jauh-jauh amat dengan RSI. Jadi kesempatan naiknya tuh bareng. Sedangkan di sini dia stokastiknya udah lebih tinggi daripada RSI. PR-nya adalah RSI ini harus dipump. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya. Jadi setiap sentuh area hijau, contohnya di tahun ini ya, contohnya di tahun Januari 2021, setiap sentuh area hijau, dia koreksi ke area merah ini. Area merah pertama. Dia rebound lagi, sentuh area hijau, resisten hijau, dia bahkan turun dua support. Support 1, support 2 udah turun. Saat dia turun di support 2, maka dia akan jebol support pertama. Nah, support pertama kalau udah jebol jadi resisten ya. Otomatis dia akan ada reject. Terus coba lagi support 2, dia berhasil tembus dan lagi ya. Di sini waktu kita lihat candle tanggal 6 Februari 2021, itu dia mau jebol area hijau, resisten hijau ini kena reject lagi. Dan satu-satunya cara dia tembus adalah dengan candle yang tinggi, dengan candle yang sangat besar. Hal yang sama pun terjadi di tahun 2021 bulan Mei. Saat dia masuk support 2, dia mantul lagi area hijau kena reject, masuk lagi ke support 2, support 1, mantul lagi reject lagi, mantul lagi reject lagi, nggak kuat, mantul lagi reject lagi, bahkan dia 1, 2, 3, 4 kali coba dan rata-rata selalu jatuh di support 2 ya. Dia satu di area support 1, terus dia mantul lagi di area support 2 dan lagi-lagi dia di sini untuk jebolin area support hijau dia harus bikin candle yang gede. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang itu kita baru sentuh support 1 tok. Dia belum sentuh support 2 sama sekali. Dan dia mau jebol area hijau. Ini area sakral ya. Jadi dia nggak bisa langsung jebolin begitu aja atau satu pelan-pelan. Sejarahnya sih nggak ada di sini satu pelan-pelan. Minimal dia akan bikin satu support. Minimal dia akan bikin satu candle merah. Candle merah ini jelas resisten terdekatnya adalah MA2, MA50 43.700. Jadi nggak mau dia harus bikin area sini atau kena area merah MA200 48.800. Atau dia akan reject dulu. Cuma rejectnya ini
seperti yang sudah-sudah, kalau dia kena resisten hijau dan sudah dari resisten support 1, dia biasanya dia akan turun ke support 2. Nah, saat dia turun support 2, maka support 1 jadi resisten. Dia akan susah bergerak kecuali dia retest lagi support 2, masuk lagi support 1, retest lagi masuk lagi resisten hijau, retest lagi support 1, baru dia breakout. Kayak gitu. Nah, ini strategi umum ya. Strategi umum dia bikin inverted shoulder, head shoulder, baru dia breakout. Nah, skenario anomalinya adalah dia retest support hijau, ini dia retest yang hijau ini, dia bermain di sini, dia langsung pump ke sini. Dia retest support retest MA20nya dia, terus dia satu pelan-pelan terus naik. Nah, ini anomalinya. Jadi itu kurang lebih itu seperti itu. Ini anomalinya berarti dia mungkin bisa di sini juga bisa, begini juga bisa, ke MA50 dulu atau ke MA200 juga. Itu sistemnya anomali, artinya dia nggak akan pernah sentuh support di bawah-bawahnya. Yang lainnya adalah dia retest MA20 seperti tanggal 20 Januari, dia turun ke support 2, dia retest lagi support merah, nggak berhasil, dia turun ke support 1, dia naik. Nah, ini skenario inverted shoulder head shoulder versi yang kedua, artinya cukup sekali retest support 2, cukup sekali retest support 1, lalu dia terbang. Nah, apa yang terjadi di 20 Januari 2002 adalah dia tes MA20 ya. Jadi di sini ada beberapa kali tes MA20, kena reject, terus kena dump, dia ada tes lagi MA20, kena reject, terus kena dump. Ini bisa aja dia 3 kali kena reject, terus kena dump. Nah, itu kita bahas pertama 2 skenario bearish dan 1 skenario bullish yang artinya anomali, jarang terjadi berdasarkan pergerakan BTC sejak Januari 2001. Lalu kita lihat pasar Amerika, misalnya CME, Chicago, S1, CME mini, ini futures. Nah, futures yang seperti kita udah gambar, ETF 4H, itu dia udah breakout area kuning ya. Dia breakout area kuning. Saya ambil Fibonacci di sini. Dia 141 kena reject, dia turun ke 2 Fibo di bawahnya yaitu 1131. Lalu dia akan retest 1618. Lalu estimasi saya dia sampai 1786 atau 2168. Kalau dia sampai 2168, dia max span-nya bisa sampai 2382. Ini kalau saya tarik, jadi kalau dia naiknya ketinggian, ciri-ciri market bullish adalah saat dia break area resisten, dia perlu tes area resisten yang dia breakout. Jadi misalnya dia breakoutnya seperti ini, dia akan tes seperti ini, baru dia terbang. Kurang lebih kayak gitu. Saya coba gambar warna ya. Tapi kalau dia ketinggian tesnya, misalnya sampai sini, maka jatuhnya pun dalam ya, apalagi dia jatuhnya pelan-pelan, bisa turunnya bisa jauh lebih dalam. Jadi semakin cepat dia naik, semakin jarak resisten yang di atas itu semakin kecil. Tapi kalau semakin cepat dia naik, kalau semakin lama dia naik, maka takutnya resisten supportnya dia semakin jauh. Nah, ini kita baru lihat mini CME, sekarang kita lihat SP500. Nah, SP500 dia juga sama, dia ada triangle di sini simetrik. Terus 1 2 3 4 5 ya biasanya anomali ya. Dia 4 tuh anomali, dia masuk ke sini. Kalau memang dia main anomali, dia akan rebound di area ini nih. Karena dia ada 2 support anomali, saya lihat. Ini support anomalinya dia.
Dan ini support anomalinya dia. Nah, jadi estimasi saya dia akan ambil 1272 ke sini ya, dia retest 0786 baru dia terbang ke atasnya. Tapi kalau gagal dia akan cebur ke angka 5 dan 5 ini impulsnya di bawah ya, tetap dia kelihatannya bullish. Baru dia terbang lagi ke atasnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa SP500 bullish, terus CME bullish, ya, dia mau retest area merah ini, resisten merah ini di atasnya. Dan kalau pasar Amerika bullish, harusnya Bitcoin bullish ya, harusnya Bitcoin bullish. Jadi kalau kita ambil frame 1 hari, dia akan sentuh 39.400, tapi kalau besok kayaknya dia akan turun. Di 4H pun sama ya, dia akan retest SMA 100, di offset sedikit nih dia, lalu dia koreksi. Nah, ini penentuannya akan ada di sini nanti. Jadi kita coba lihat apa yang akan terjadi. Menurut saya sih enaknya dia stokastiknya dia tempel ke atas ini. Kalau mau pump langsung nih enak, jadi dia bisa bawa stokastik dan RSI berbarengan jadi overbought. Kalau di sini overbought maka daily-nya akan naik. Kalau daily-nya akan naik, dia bisa bikin overbought yang merambat atau series atau sarden gitu. Oke, thank you, sekian dari saya.